Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Diraja. Kali ini kita akan membaca dengan tema Pemangku Adat. Tidak berlama-lama, langsung saja kita bacakan tentang tema ini. Yang pertama ada penghulu, atau dalam bahasa Minang penghulu. Dalam masyarakat adat Minangkabau, penghulu merupakan sebutan kepada nenek mama pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan, penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku, dan nagarinya. Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu. Usut menyelesaikan, karuah mempajanya, tumbuhnya ditanam, tingginya dianjung, gadangnya diamba. Kedudukan penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seorang feodal. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Sebagai penghulu, ia disebut datuk, baik ia sebagai penghulu parut maupun sebagai penghulu suku. Menurut adat Bodi Caniago, seluruh penghulu sama dan sederajat kedudukannya. Semua dinamakan penghulu Andiko. Andiko berasal dari kata Sanskerta, yaitu Andika, yang berarti memerintah. Penghulu seandiko artinya setiap penghulu mempunyai wewenang dan memerintah di dalam sukunya sampai ke dalam nagari masing-masing. Jabatan penghulu itu diperoleh oleh seseorang karena diangkat oleh anggota kaumnya sendiri. Tingginya dianjung, besarnya dipelihara, dengan pengertian sebelum dia diangkat dan memegang jabatan penghulu, dia sudah besar dan tinggi juga di dalam kaumnya. Karena kelebihan ini, pilihan jatuh kepadanya, atau dikatakan juga tingginya menyentak lueh. Penghulu sebagai pemimpin haruslah ba'alam lebar, badado lapang, dengan pengertian haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas dalam menyelesaikan suatu masalah, haruslah punya prinsip. Tak ada pusui nan indak selesai, karuah nan indak kajannya. Dalam mencari penyelesaian harus bijaksana dan diumpamakan seperti menarik rambut di dalam tepung. Tapuang indak terserak, rambut indak putih. Seorang penghulu diibaratkan air yang jernih, sayak yang landai, seperti kayu di tengah padang. Muridnya tampik basilo, batangnya tampik basanda, dahannya tampik belinduang, buahnya untuk dimakan, daunnya tampik bataduah. Penghulu dikatakan juga tiang negari. Kuat penghulu maka kuat pulalah negari. Juga dikatakan elok negari dek penghulu, elok tapian dek orang muda. Dalam memimpin sukunya,
penghulu suku dibantu oleh 3 orang pembantu, yaitu Manti, Malin, dan Dubalang. Jadi penghulu dibantu oleh 3 orang, Manti, Malin, dan Dubalang. Jadi kita bahas tentang Manti. Dari aturan adat terkandung fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang Manti, antara lain memegang bidang tata laksana dan organisasi kepenghuluan yang diembannya. Sebagai angin menjadi pembawa informasi dan penghubung antar kaum, antar penghulu yang berada dalam lingkup kepenghuluan yang diembannya. Menerima laporan dan pengaduan serta menindaklanjuti, menangani dan berusaha menyelesaikan silang selisih atau sengketa antar kaum. Dalam bersikap dan berbuat berpedoman kepada ajaran-ajaran agama dan adat, dan kepada apa-apa yang telah diadatkan. Secara umum, Manti adalah bertugas mengurus kegiatan sehari-hari dalam kegiatan kaum bermasyarakat. Kedua, ada Malin. Pepatah aturan adat juga memberikan gambaran apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang Malin, yaitu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Malin harus selalu teguh menegakkan agama, harus berusaha memelihara dan mengembangkan ajaran-ajaran agama kepada seluruh kaum dan anak kemenakan yang ada di dalamnya. Mengurus masalah ibadah, masalah keguruan, dan masalah keagamaan dalam acara-acara adat. Dengan syariat agama, Malin juga bertugas dan berusaha mencuci segala yang kotor dan kumuh dalam kaum dan anak kemenakan. Berikutnya ada Dubalang. Dan dari kandungan pepatah aturan adat juga tersimpul tugas dan kewajiban seorang Dubalang. Dia adalah Dubalang dari penghulu yang menjadi atasannya. Dia adalah juga Dubalang Nagari bersama-sama dengan Dubalang pada kepenghuluan lainnya, baik yang sesuku maupun yang tidak sesuku. Dalam hal memerlukan anggota atau tenaga tambahan, dia dapat memanfaatkan Dubalang atau pemuda-pemuda yang ada pada setiap kaum sebagai anggota atau pasukan. Dalam hal tindak lanjut kesepakatan atau keputusan yang telah diambil oleh musyawarah penghulu atau negari, jika terdapat hambatan atau ada pihak-pihak yang tidak mengindahkannya, maka Dubalang bertindak sebagai eksekutor. Kedalam Dubalang berfungsi sebagai penjaga keamanan. Keluar Dubalang berfungsi sebagai penjaga pertahanan. Sebagai penjaga keamanan dan pertahanan, Dubalang tampak berwatak keras. Sikap dan perilaku tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang penghulu. Sebagian dari pantangan penghulu adalah merupakan sikap dan penampilan Dubalang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itulah kita bacakan tentang pemangku adat. Itu ada penghulu. Penghulu merupakan pimpinan suatu kaum yang menjadi pelindung, yang menjadi contoh, dan diibaratkan dalam buku ini sebagai
kayu gadang di tengah padang. Dan penghulu ini pun dibantu oleh 3 orang yang masing-masing disebut ada Manti, ada Malin, ada Dubalang. Kalau Manti secara sederhananya bisa kita simpulkan sebagai pengurus administrasi di dalam sebuah kaum. Sedangkan Malin merupakan sebuah guru atau ulama yang bertanggung jawab juga kepada kaum. Dan ada Dubalang. Dubalang merupakan, kalau kita sebut saat sekarang ini, merupakan penjaga keamanan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan hal-hal yang bersifat keamanan tertiban antar kaum. Itulah pembantu atau yang membantu tugas dari seorang penghulu. Ketiganya berkoordinasi dengan penghulu sehingga terciptalah negari yang semarak, negari yang aman, negari yang tentram. Itulah kita bacakan tadi pemangku adat. Berikutnya kita lanjutkan membaca buku Tambo ini di video berikutnya. Kita cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.